Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Dan cerita kali ini berjudul Pabrik Berhantu. Ya, sebelum mendengar cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pabrik Berhantu. Kejadian ini terjadi di sebuah pabrik berhantu di kota Semarang. Gemetar bercampur keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dewi, karyawati di perusahaan swasta yang ada di Semarang, sempat tak sadarkan diri gara-gara dipopong dan diboyong hantu di gudang pabriknya. Waktu itu tidak biasanya dia ngantuk berat dan hampir tersungkur. Dewi kemudian tertidur. Saat terbangun, tahu-tahu sudah berada di dalam gudang dan dikelilingi rekan-rekannya. Dewi, gadis remaja asal Salatiga ini, adalah karyawati di salah satu pabrik yang ada di Semarang. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, sudah 2 tahun Dara Jelita ini merantau ke Semarang. Karena semakin sulit cari kerja, akhirnya ia menerima tawaran temannya untuk bekerja di pabrik yang berada di jalur rawan kecelakaan itu. Bersama rekan kerja lain yang kebanyakan wanita, ia mengurusi bagian pengepakan yang sudah barang tentu berdekatan dengan gedung. Meski seorang gadis, namun di kalangan pekerja ia tergolong rajin, sehingga tidak jarang membantu temannya merampungkan pekerjaan yang tersisa. Ternyata keberanian itu terkadang mengalami kejadian sial, bahkan menyeramkan. Ya, diganggu hantu gudang pabrik. Kejadian itu dialami saat ia masuk shift 2, berangkat sore dan pulang tengah malam. Seperti biasa ia berangkat naik angkutan umum sekitar pukul 2 siang dan pulang pukul 11 malam, atau kadang sekitar pukul 12 malam. Setelah beberapa produk ia kemas dan kumpulkan, tiba-tiba ia terserang kantuk berat. Ia memutuskan untuk beristirahat. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju musola yang berdekatan dengan gedung belakang pabrik. Setelah berjalan tidak lebih 2 menit, sampailah ia di tempat itu. Saking ngantuknya, ia langsung membasuh muka dan bermaksud istirahat di musola. Meski sudah membasuh muka, namun dia tidak dapat menghilangkan rasa kantuknya itu. Tanpa sadar, ia tersungkur dan terlelap. Entah berapa lama ia terlelap, tiba-tiba setengah tersadar ia merasakan tubuhnya gerah. Namun ia tidak kuasa bangun. Semakin lama, makin terasa pengap. Hampir tidak ada ruang untuk bernafas apalagi bergerak. Entah mengapa, bagai dipungkam mulutnya, ia tidak bisa mengeluarkan suara. Padahal dalam perasaannya, ia sudah berteriak sekencang-kencangnya dengan maksud agar teman-temannya mendengar teriakannya itu. Semakin lama ia merasakan tubuhnya mengejang, seolah ada yang mendekapnya. Dalam setengah sadarnya itu, ia merasa sesosok tubuh tinggi besar, hitam legam mendekapnya. Tapi tidak bisa bicara apa-apa. "Tolong, tolong, siapa kamu?" teriaknya berulang kali. Namun semakin kencang ia berteriak, makin kuat pula sosok menyeramkan itu mendekapnya. Nafasnya makin tersumbat, seperti orang yang mati sekarat. Ia terus meronta-ronta tak kunjung mendapatkan hasil. Bahkan bayangan di hadapannya seolah tampak makin menyeramkan. Entah siapa yang mengajari dan membisikkan di telinganya. Mendadak ia terdiam dan menarik nafas dalam-dalam sambil mulutnya komat kamit membaca doa sebisanya. Dengan sisa-sisa kesadaran dan tenaganya, gadis 5 bersaudara itu menghentakkan kedua tangannya sambil mengucapkan lafaz-lafaz ayat suci sekuat batinnya. Dan rupanya usaha itu membuahkan hasil. Perlahan-lahan dekapan makhluk aneh itu makin berkurang.
dan tubuhnya terasa terlepas hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi dengan Dewi. Jika Lucy, temannya, tidak menjenguknya ke musola, mungkin tidak bisa ditolong. Saya kaget banget. Saya khawatir ada apa-apa. Kok lama sekali dia? Wong, pamitnya cuma sebentar, kok sampai hampir subuh? Ya saya susul ke musola. Saya heran, kok nggak ada? Akhirnya saya lihat ke gudang. Saya kaget. Ternyata dia terlentang di gudang. Tutur Lucy. Karena panik, lalu Lucy memanggil pekerja lainnya untuk membantunya membawa Dewi ke klinik pabrik. Wah, aneh-aneh saja. Makanya jangan dipaksa kalau kerja. Begini nih akibatnya. Memang malam Jumat begini ada saja yang aneh. Minggu kemarin saja si Somad kejang, gak ketahuan penyebabnya. Lah sekarang Dewi, sahut Parman. Setelah menunggu beberapa jam, Dewi akhirnya tersadar dan langsung gelagapan seolah mencari sesuatu di sekitarnya. Melihat banyak orang di sekelilingnya, Dewi bingung. Rupanya ia baru sadar bahwa dirinya telah digendong makhluk halus dan dipindahkan ke gudang pabrik. Sejak itulah Dewi tidak berani lagi ke belakang sendirian, apalagi ke dekat gudang. Saya tidak tahu kalau waktu itu saya sudah ada di gudang, ucap Dewi dengan wajah pucat dan bibir yang masih gemetaran.